Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pangkalan yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Anak sekalian, sebagai siswa baru di SMP Negeri 1 Pangkalan, kalian tentunya sudah melaksanakan beberapa kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana hari ini memasuki hari kedua. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik, sehingga kedepannya kalian bisa menerapkan, mengaktualisasikan kegiatan ini pada kegiatan KBM di SMP Negeri 1 Pangkalan. Anak sekalian, pada kegiatan MPLS hari kedua ini, Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan visi dan misi SMP Negeri 1 Pangkalan. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui apa sih yang dimaksud dengan visi dan misi itu sendiri. Visi mempunyai arti tujuan ke depan, atau juga bisa diartikan dengan cita-cita yang ingin dicapai, atau ide gagasan yang akan diwujudkan dalam waktu jangka panjang atau waktu tertentu. Selanjutnya, misi adalah langkah-langkah atau cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi atau cita-cita tersebut. Paham ya anak-anak sekalian? Jadi saya ulangi lagi, visi diartikan dengan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai pada jangka waktu tertentu. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau cara yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, apa yang menjadi visi dan misi SMP Negeri 1 Pangkalan? Nah, ini harus dipahami oleh semua siswa, oleh keluarga besar SMP Negeri 1 Pangkalan. Visi dan misi SMP Negeri 1 Pangkalan adalah terwujudnya sekolah teladan, andalan, terdepan, berprestasi dan responsif terhadap perubahan yang dilandasi iman dan takwa. Ya, saya ulangi lagi, visi SMP Negeri 1 Pangkalan adalah terwujudnya sekolah teladan, andalan, terdepan, berprestasi dan responsif terhadap perubahan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, itu ya perlu kalian catat ya dan dipahami. Terwujudnya sekolah teladan. Nah, kata teladan itu sendiri mempunyai arti adalah sesuatu yang patut ditiru. Jadi anak sekolah akan mewujudkan siswanya menjadi siswa yang teladan, siswa yang patut ditiru, patut dicontoh, sehingga kalian selama belajar di SMP Negeri 1 Pangkalan
harus menjadi teladan. Output kalian menjadi siswa SMP Negeri 1 Pangkalan adalah harus menjadi siswa yang patut, pantas, dan bisa ditiru, dicontoh oleh masyarakat, oleh lingkungan, baik di lingkungan internal sekolah maupun lingkungan eksternal bagi sekolah-sekolah lain. Tidak hanya siswanya, lembaganya juga demikian, menjadi sekolah yang teladan. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya kita harus punya prestasi, harus punya unggulan, baik secara akademis maupun non-akademis. Ya, selanjutnya yang menjadi visi sekolah adalah menjadi sekolah andalan. Apa makna dari andalan itu? Andalan diartikan dengan dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena mempunyai keunggulan, dapat diunggulkan kalau mendapatkan tugas-tugas, mendapatkan amanat, melaksanakan suatu kegiatan, maka kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan andal. Ya. Ada prestasi yang diraih, baik prestasi akademis maupun prestasi non-akademis. Prestasi akademis diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di bidang pengetahuan tertentu, baik matematikanya, PS-nya, atau mata pelajaran lain. Ya, dapat diandalkan. Ya, pada suatu kegiatan nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, ya, ada lomba siswa berprestasi dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya sekolah terdepan. Ya, SMP Negeri 1 Pangkalan menjadi sekolah yang terdepan. Apa arti kata terdepan itu? Terdepan mempunyai arti paling, ya, paling duluan, paling cerdas, paling depan, paling maju, ya. Lebih dulu, lebih maju duluan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, lebih terdepan dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kita mempunyai visi seperti itu. Kita harus teladan, andalan, dan terdepan, unggul, ya, tidak melempem dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Di Kecamatan Pangkalan ada beberapa sekolah, ada SMP 1, ada SMP 2, ada Sanawiyah, ada Satu Atap. Di Tegalwaru juga demikian, ada PGRI, ada SMP 1 Tegalwaru, dan sebagainya. Kita harus mempunyai tekad. SMP Negeri 1 Pangkalan harus terdepan dibandingkan di sekolah-sekolah lain, baik di tingkat kecamatan, lebih-lebih tingkat kecamatan, syukur-syukur sampai tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentu harus dibarengi dengan usaha, niat, ya, yang kuat dari semua sivitas yang ada di sekolah, Bapak Ibu gurunya, siswanya, apalagi itu. Jadi terdepan. Kemudian berikutnya tadi adalah responsif terhadap perubahan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Responsif diartikan dengan cepat tanggap terhadap perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang ada di sekitar kita, baik perubahan secara alam, perubahan secara ilmiah, ya, cepat tanggap. Seperti contoh
yang terjadi akhir-akhir ini, adanya perubahan sistem, ya, perubahan sistem tatanan kesehatan. Kita harus cepat tanggap, harus responsif, tidak boleh pasif, ya, harus mendukung, ya, terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh sekolah, ya, harus tanggap, harus mengikuti aturan, ya, responsif. Nah, anak sekalian, itulah menjadi visi sekolah kita. Jadi kita harus, sekolah kita harus mewujudkan sekolah yang teladan, andalan, terdepan, dan berprestasi, serta responsif terhadap perubahan-perubahan. Dan itu semua dilandasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nah, yang mempunyai teladan, yang mempunyai andalan, yang terdepan. Itu juga, itu semua harus dilandasi pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian, bersifat ilmiah, itu harus dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pangkalan. Baik anak sekalian, kemudian selanjutnya yang menjadi misi sekolah kita, ya, apa yang menjadi langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut. Yang pertama adalah terbentuknya penyelenggaraan KBM PBM yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Ya, dioptimalkan proses belajar mengajarnya. Bapak Ibu gurunya, siswanya melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajarnya optimal, ya, belajarnya yang benar, proses belajarnya benar, tidak asal-asalan, didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, ya, sehingga tercapailah visi di atas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan pengajaran dan keterampilan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta kepribadian yang demokratis. Ya, ditingkatkan mutu pendidikannya, ya, kualitasnya ditingkatkan. Ya, kualitas siapa? Ya, kualitas Bapak Ibu gurunya, kualitas siswanya. Berkenaan dengan ini adalah kualitas kalian sebagai siswa kelas 7. Ya, kalian sekarang sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Pangkalan. Proses belajarnya, cara belajarnya, mata pelajarannya, ya, lingkungannya sudah berbeda dengan yang kalian alami sebelumnya. Ini harus disikapi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas. Ya, harus ada peningkatan. Jangan anak SMP, usianya SMP, tapi cara belajarnya masih seperti di SD. Nah, ini tidak ada peningkatan, namanya stagnan. Ya, tetap, ya, harus ada grafiknya terus naik, ya, untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya, SDM pendidiknya ditingkatkan. Bapak Ibu guru tingkatkan, tenaga pendidiknya ditingkatkan, SDM-nya, juga tenaga administrasinya, Bapak Ibu gurunya, tenaga pendidiknya ditingkatkan. Melalui apa? Melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan di sekolah, di luar sekolah, ada MGMP dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu gurunya mempunyai prestasi yang andal, maka akan ditularkan kepada siswanya juga menjadi andal siswa. Tapi sebaliknya, ya,
Oleh karena itu, sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, baik pendidik maupun tenaga pendidiknya, demi tercapainya prestasi bagi putra-putrinya kalian sebagai siswa di SMP Negeri 1 Pangkalan. Kemudian selanjutnya adalah mengoptimalkan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Dioptimalkan prestasi akademiknya dan non-akademiknya. Akademik itu berkaitan dengan mata pelajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, ya, yang diajarkan melalui kegiatan proses belajar mengajar. Non-akademiknya diperoleh melalui ekskul, ekstrakurikuler, baik pramukanya, volinya, basketnya, ya, paskibranya, ya, dan banyak sekali ekskul-ekskul yang di sekolah ini yang harus kalian ikuti, ya, dioptimalkan sehingga visi dan misi untuk mencapai sekolah yang unggul, yang teladan itu bisa tercapai melalui kegiatan pelajaran KBN dan non-KBN. Kemudian berikutnya adalah membangun spirit dan mentalitas yang unggulan. Jadi kita harus mempunyai, dibangun semangat, spiritnya, semangat untuk menjadi unggulan, ya, dibangun semangatnya, ya, tidak dilemahkan, tidak melempem seperti kerupuk yang kena hujan, letoy, ya. Karena apa? Nggak punya semangat, nggak punya spirit, tidak akan bisa mencapai satu tujuan yang mulia kalau tidak ada semangat, tidak ada etos kerja, ya, belajarnya hanya biasa-biasa saja, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk berprestasi, ya, nonsen, nggak ada sama sekali, nggak ada artinya. Karena itu untuk mencapai suatu tujuan yang telah disebutkan tadi, maka langkah atau misi dari sekolah kita adalah kita harus memiliki semangat, spirit, etos kerja yang baik, yang mulia, ya, yang andal. Nah, itulah anak sekalian, dan itu semua sekali lagi nanti itu adalah gambaran secara umum tentang visi dan misi di sekolah kita, ya. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain dalam kegiatan dan kesempatan yang lain, karena kita dibatasi oleh waktu, ya. Maka sekali lagi visi dan misi ini adalah harus diwujudkan oleh sekolah kita bersama-sama, tidak sendirian, mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidiknya, sampai penjaga sekolah, semua mendukung, ya, siswanya kelas 7, kelas 8, kelas 9, sehingga terwujudlah visi dan misi sekolah SMP Negeri 1 Pangkalan yang Bapak sebutkan tadi. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, maka itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan selamat, sekali lagi sukses untuk menjadi siswa SMP Negeri 1 Pangkalan yang andal, yang unggul, yang berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.